Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Dwi Saputra dengan NIM 23191901042 dari Prodi Teknik Lingkungan kelas B dan matkul Unit Operasi dan Proses. Di sini saya akan menjelaskan materi saya yang bernomor 3 dengan judul materi Attached Growth and Combined Biological Treatment Process. Nah, seperti yang kita tahu, pada bab ini berbagai proses pertumbuhan aerobik yang digunakan untuk pengolahan air limbah diperkenalkan dan akan dibahas. Nah, pada bab ini juga terdapat beberapa tujuan dan hal-hal yang akan dibahas, yaitu ada sekitar 6 poin, yaitu poin pertama, proses aerobik pertumbuhan melekat yang tidak terendam. 2. Proses lumpur aktif filter tetesan gabungan berurutan. 3. Proses lumpur aktif dengan berbagai media untuk pertumbuhan melekat. 4. Proses aerobik pertumbuhan melekat terendam dengan media tersuspensi. 5. Proses pertumbuhan melekat unggun tetap terendam. Dan 6. Proses pertumbuhan melekat yang digunakan untuk denitrifikasi biologis. Nah, di sini saya juga akan membahas beberapa poin, yaitu jenis proses pertumbuhan terampil. Sebelum kita masuk pada bab jenis, saya akan memberikan penjelasan terhadap pengantar proses pertumbuhan yang melekat. Nah, untuk memperkenalkan proses pertumbuhan terampil atau melekat, akan sangat membantu jika kita mengulas terlebih dahulu jenis-jenis proses dan evolusinya, serta mempertimbangkan pentingnya transfer massa pada kinerjanya. Nah, pada poin jenis proses pertumbuhan terampil, proses aerobik pertumbuhan terampil atau melekat dapat dikelompokkan dalam 5 kategori umum, seperti 1. Proses aerobik pertumbuhan terampil yang tidak terendam. 2. Proses aerobik pertumbuhan terampil dan sebagian. 3. Proses lumpur aktif pertumbuhan melekat atau terampil yang tidak terendam secara berurutan. Dan 4. Proses lumpur aktif pertumbuhan terampil yang terendam. Dan 5. Proses lumpur aktif dengan membawa biofilm. Nah, untuk itu beberapa kegunaan atau fitur-fitur umum untuk masing-masing proses ini dapat meliputi 1. Pertumbuhan biomasa pada media tetap. 2. Penghapusan kelebihan padatan dengan sedimentasi setelah padatan mengelupas dari media film tetap atau dengan pencucian balik media. 3. Baru menyediakan oksigen baik dan gerakan udara melalui volume kosong dan proses non-stick proses yang digabungkan atau dengan semburan udara ke media yang terendam tetap atau bergerak, atau oksigenasi aliran daur ulang dan faktor unggun terfluidisasi. Yang keempat, perlu menyediakan distribusi dan kontak influent dengan area permukaan media. Yang kelima, perlunya saluran pembuangan atau metode lain untuk menunjukkan limbah yang telah diolah. Nah, gambar-gambar dari 5 desain atau 5 metode tersebut dapat dilihat pada buku Medcalc pada halaman 944 pada bab 9. Nah, skema proses pertumbuhan melekat yang umum terbagi menjadi A. Filter tetesan batuan kedalaman dangkal pertumbuhan melekat yang tidak terendam. B. Filter tetesan pipa menara pertumbuhan melekat yang tidak terendam dengan media plastik. C. Kontraktor biologis berputar pertumbuhan melekat yang tidak terendam. D. Gabungan filter tetesan atau proses lumpur aktif. Yang E. Media tetap aliran atas yang terendam. F. Media tetap aliran bawah yang terendam. Dan G. Bioreaktor pertumbuhan melekat dengan unggun bergerak yang terendam. Dan H. Gabungan lumpur aktif pertumbuhan melekat yang terendam. Nah, ketika ukuran media semakin kecil, area untuk pertumbuhan biomasa per unit volume reaktor meningkat, dan volume reaktor dapat menjadi lebih kecil. Namun, laju transfer oksigen yang dibutuhkan per unit volume meningkat, yang tidak dapat disuplai oleh ventilasi udara paksa atau aliran udara alami. Oleh karena itu, media terendam dengan semburan udara digunakan secara sistem dengan media memiliki rasio luas permukaan terhadap volume tinggi. Nah, sekian presentasi atau penjelasan materi yang dapat saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf, dan jika ada salah kata mau dimaafkan. Sebenarnya masih banyak materi yang bisa saya jelaskan, namun dapatnya terbatas, dan sekian yang dapat saya jelaskan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.